CCTV images shown in court reveal the last few hours of Aya Masawe's life. At the same time, and then 20-year-old Cody Herman Gadis di rekaman CCTV ini adalah Aya Masawe. Saat itu dia baru turun dari sebuah tram, dan inilah rekaman terakhir dia terlihat hidup. Entah apa yang terjadi padanya di malam itu, karena keesokan paginya dia ditemukan telah tiada. Dengan kondisi yang sangat menyedihkan, dia terluka parah dan pakaiannya setengah terbuka. Pada 15 Januari 2019, Aya melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dia bangun pagi, sarapan, dan pergi kuliah. Di hari itu, Aya punya rencana untuk pergi menonton stand-up komedi atau pertunjukan komedi di pusat kota yang akan dimulai sekitar pukul 9 malam. Saat itu, dia menghabiskan waktu sekitar 2 jaman untuk menonton. Dan setelah acaranya selesai, dia memutuskan untuk pulang dengan menggunakan tram. Aya Masawe adalah seorang wanita yang lahir pada tahun 1997. Aya dikenal sebagai wanita yang humoris, ceria, pintar, dan menguasai beberapa bahasa, antara lain bahasa Cina, Ibrani, dan Arab. Aya berkuliah di Shanghai University dengan mengambil jurusan bisnis. Dia memiliki keinginan untuk bekerja di perusahaan ayahnya setelah tamat kuliah, karena ayahnya ini merupakan seorang pengusaha yang punya bisnis di Cina. Pada Agustus 2018, Aya menjalani program pertukaran pelajar di La Trobe University yang ada di Melbourne, Australia. Di sana, dia tinggal di sebuah apartemen yang lokasinya itu tidak jauh dari kampusnya. Aya tipe wanita yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Dia memiliki banyak teman karena dia merupakan wanita yang mudah bergaul. Kesempatannya belajar di Melbourne juga dia manfaatkan untuk meningkatkan skill bahasa Inggrisnya. Nah, Aya yang menaiki tram setelah menonton pertunjukan komedi tiba di halte yang tidak jauh dari apartemennya sekitar pukul 12:12 malam. Dia lalu turun dan mulai berjalan pulang menuju ke apartemennya. Di perjalanan, dia sempat menelpon saudara perempuannya untuk sekedar menemaninya berbicara ketika dia berjalan pulang di larut malam. Saat itu, Aya menceritakan aktivitasnya hari itu. Dan beberapa menit kemudian, tiba-tiba saudaranya ini mendengar Aya berteriak. Dia juga mendengar suara seperti suara HP yang jatuh. Ada juga suara seperti pukulan dari benda keras. Dan tidak lama dia mendengar suara mobil melintas. Saudara Aya ini beberapa kali memanggil nama Aya lewat telepon, tapi Aya tidak juga merespon. Merasa Aya diserang seseorang, saudaranya ini langsung menghubungi orang tuanya dan memberitahukan apa yang terjadi. Keluarga Aya saat itu mencoba menghubungi Aya, baik itu lewat telepon atau akun sosmednya. Namun tetap tidak ada balasan. Hingga akhirnya keluarga Aya memutuskan untuk menelpon pihak berwajib di Melbourne dan melaporkan apa yang terjadi pada Aya pada pukul 6 pagi waktu Melbourne. Di pagi yang sama, seorang pejalan kaki berniat untuk pergi bekerja. Dia berjalan menyusuri jalan yang di sekelilingnya ada semak-semak yang tidak terlalu tinggi. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti saat dia melihat sesuatu yang aneh di sekitar semak-semak. Untuk memastikan apa yang dia lihat, dia lalu berjalan mendekati semak-semak itu. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat seorang wanita tergeletak di tanah. Dengan panik, dia menelpon polisi. Polisi segera tiba dan langsung mengamankan lokasi. Jasad wanita ini kemudian dikonfirmasi sebagai Aya Masawe dari kartu identitasnya. Dia ditemukan dengan pakaian yang setengah terbuka. Barang-barangnya berserakan di sekitarnya, seperti dompet, sepatu, AirPods, dan HP. Aya ditemukan tidak jauh dari halte tram dan hanya berjarak 1 mil dari apartemennya. Keluarga Aya segera diberitahu tentang kondisi putrinya. Mereka kaget dan terpukul. Ayah Aya yang bernama Said Masawe juga langsung menuju ke Melbourne. Dari hasil otopsi, Aya dinyatakan telah dinodai. Aya juga mengalami cedera parah di bagian kepala yang diakibatkan dari benda tumpul.
Dan cedera itulah yang menjadi penyebab ayah kehilangan nyawanya. Juga ditemukan luka bakar di tubuh ayah. Sepertinya pelaku berniat menghilangkan bukti dengan cara menyalakan api pada ayah. Tapi rencananya gagal karena api itu tidak menghancurkan secara keseluruhan. Selain itu, di tubuh ayah ditemukan cairan pria. Dan di bawah kukunya juga ditemukan DNA terduga pelaku. Dari TKP ditemukan sebuah pipa logam yang bernoda merah dan diyakini oleh polisi sebagai alat untuk menghilangkan nyawa ayah. Ditemukan juga topi baseball, puntung rokok, dan juga kaos bernoda merah. Semua itu dibawa oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Peristiwa mengerikan ini dengan cepat menjadi sorotan publik. Apalagi kejadiannya itu terjadi di kota yang tingkat kejahatannya rendah. Surat kabar, televisi, dan media-media online memberitakan tentang ayah. Keamanan wanita berjalan di malam hari di Melbourne mulai dipertanyakan. Para wanita mulai takut berjalan sendirian di malam hari sejak kejadian itu. Apalagi pelakunya belum diketahui. Untuk meredam itu semua, polisi bergerak cepat. Mereka memulai penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku. Diawali dengan mengecek CCTV di sekitar lokasi. Lokasi halte tempat ayah turun pun dicek. Dan terlihat ayah berjalan pulang sendirian. Dan tidak ada hal aneh yang terlihat saat itu. Di rekaman CCTV yang lain, polisi melihat seorang pria aneh dan mencurigakan. Pria itu terlihat berjalan tanpa tujuan di malam ayah diserang. Pria ini juga memakai topi baseball. Dan kaos yang dia pakai sama dengan yang ditemukan di TKP. Fokus polisi langsung mengarah kepada pria itu. Mereka harus bisa mengetahui identitas pria itu. Polisi lalu mulai meminta keterangan pada teman-teman sekampus ayah. Warga sekitar dan penumpang di tram yang ayah tumpangi malam itu juga dimintai keterangan. Namun tidak ada yang tahu pria itu atau melihat wajahnya di malam kejadian. Penyelidikan polisi tidak berhenti di situ. Mereka tetap mencari petunjuk tentang siapa pelaku. Dan pada tanggal 18 Januari 2019, 2 hari setelah ayah ditemukan, penyelidikan polisi membuahkan hasil. Seorang pria berusia 20 tahun bernama Cody Herman ditahan oleh polisi. Dia dibawa ke kantor polisi dan sampel DNA-nya diambil untuk diperiksa. Dan hasilnya, sampel DNA-nya cocok dengan sampel DNA yang ditemukan di TKP dan di tubuh korban. Pada tanggal 19 Januari 2019, Cody Herman didakwa atas pemerkosaan dan penghilangan nyawa terhadap Aya Massaroe. Dan saat itu, Cody mengaku tidak ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Cody Herman adalah pria asal Australia yang lahir pada tahun 1998. Dia tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang baik. Ayahnya suka meminum minuman keras, dan setelah tidak sadar, dia akan melakukan kekerasan pada istrinya dan Cody. Cody dan saudara perempuannya sempat tinggal di rumah asuh, karena kondisi keluarga mereka yang tidak stabil. Ketika beranjak dewasa, Cody mulai menggunakan zat-zat terlarang, dan dia juga didiagnosis mengalami gangguan kepribadian berat. Di usia dewasa, dia menjalani kehidupan yang tanpa arah. Dia berpindah-pindah tempat tinggal. Dan ketika ditahan, Cody tidak memiliki pekerjaan tetap. Dari semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh pihak berwajib, mereka bisa menyusun kronologi kejadian malam itu. Pada pukul 12:12 malam, ayah tiba di halte. Dia lalu berjalan pulang melewati jalan yang biasa dia lalui. Dan tanpa dia tahu, ada seseorang yang mengawasinya. Saat itu, jalan yang dilalui ayah sepi dan agak gelap, karena beberapa lampu jalannya ada yang tidak berfungsi. Dan ketika ayah masih berbicara dengan saudaranya lewat telepon, tiba-tiba saja dari belakang, pelaku menghantam kepala ayah beberapa kali dengan pipa logam. Dan saat itulah saudara ayah mendengar ayah berteriak. Ayah saat itu tidak tinggal diam, dia coba melawan pelaku. Dia mencakarnya, melawannya sekuat tenaga. Tapi cedera di kepalanya perlahan-lahan membuat ayah kehilangan kesadarannya. Dan setelah dia tidak sadar, pelaku memindahkan tubuh ayah ke belakang pagar yang terbuat dari tanaman. Dan setelah itu dia menodai ayah. Kebrutalannya tidak sampai di situ, karena setelah melampiaskan keinginannya,
Pelaku menghantam lagi kepala ayah beberapa kali, lalu menyalakan api pada ayah, dengan harapan bukti-bukti bisa hilang. Tapi kejadiannya tidak berjalan sesuai dengan harapan pelaku. Setelah menyalakan api, pelaku lalu melarikan diri dan topinya terjatuh di lokasi. Polisi mengatakan kalau penyerangan itu berlangsung lebih dari 15 menitan. Pihak berwajib mengatakan kalau ayah dan Cody tidak saling kenal. Penyerangan terhadap ayah terjadi secara random karena pelaku melihat ada kesempatan dan juga tidak ditemukan bukti kalau kejadian itu telah direncanakan sebelumnya. Pada 1 Oktober 2019, persidangan atas kasus Ayame Sarwe dimulai. Pengacara pelaku mengatakan kalau pelaku telah menyesali perbuatannya. Bahkan dia telah mengirimi keluarga ayah surat. Dalam surat tersebut, Cody meminta maaf pada keluarga korban. Dia bilang dia akan menebus kesalahannya seumur hidup. Dia juga tidak mengharapkan maaf, karena dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Bagi keluarga ayah, permintaan maaf Cody terasa kosong. Bagi mereka, dia tetap monster yang telah mengambil putri mereka dengan kejam. Ayahnya bilang rasa sakit karena kehilangan putrinya sangat besar. Dia berharap peristiwa ini bisa menjadi pengingat bagi pemerintah Australia agar lebih memperhatikan keselamatan wanita, agar mereka bisa pulang dari beraktivitas sendiri dengan aman tanpa rasa takut. Pada 29 Oktober 2019, Cody Herman yang mengaku bersalah atas pemerkosaan dan penghilangan nyawa terhadap Ayame Sarwe dijatuhi hukuman 36 tahun penjara tanpa adanya pembebasan bersyarat lebih awal selama 30 tahun.